Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan NIM 19416261 pas 9, kelas MN 19E. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis yang berjudul BRI Lingtuti Gang Ojo Rengas Dengklok Karawang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Insinyur Uus Muhammad Darul Padli, SEMM. Yang pertama yaitu aspek legal dan bisnis. 1. Identitas usaha. Nama perusahaan yaitu Agen BRI Lingtuti, jenis usaha yaitu jasa, alamat perusahaan yaitu Jalan Gang Ojo Kalangsari Rengas Dengklok Karawang, nama pemilik Ibu Tuti, alamat Jalan Proklamasi Rengas Dengklok Karawang dengan nomor telepon sebagai berikut. Yang kedua, jenis usaha. Jenis usaha berbentuk jasa karena usaha yang dilakukan dalam bentuk pelayanan jasa. Sama halnya ketika seseorang mendirikan badan usaha yang menghasilkan produk tertentu dan kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Hal tersebut juga berlaku pada badan usaha jasa. Yang ketiga yaitu izin-izin. Usaha jasa ini telah mengantongi izin yaitu surat keterangan usaha atau SKU dari kantor kelurahan. Untuk perizinan yang lain sudah didapatkan oleh kantor pusat BRI. Jadi BRI Link hanya menjalani sebagai cabang saja. Yang keempat, struktur organisasinya. Yang pertama yaitu direktur utama yaitu Ibu Tuti sendiri dan karyawannya yang bernama Nurul. Yang kelima adalah permodalan. Adapun modal BRI Link yang diperlukan untuk mendaftar dalam program keagenan ini, modal awal untuk mendapatkan mesin EDC Mini ATM BRI yang akan digunakan bertransaksi adalah sebesar 3 juta rupiah. Selain itu, kita perlu menyiapkan saldo yang cukup untuk bertransaksi sehingga bisa memenuhi permintaan pelanggan sebesar 25 juta rupiah. Yang keenam adalah pendirian. Syarat daftar agen BRI Link dapat dilakukan oleh nasabah perorangan maupun badan usaha. Seperti halnya pembukaan rekening biasanya. Kita perlu membawa identitas diri, mengisi formulir, dan mengikuti instruksi dari petugas Bank BRI. Yang kedua adalah aspek pasar dan pemasaran. Yang kesatu, pasar sasaran. Pasar sasaran adalah sebuah strategi pemasaran dalam mengelompokkan konsumen dari produk kita berdasarkan kesamaan minat, tindak laku, geografis, demografis dengan tujuan untuk membuat strategi pemasaran menjadi lebih fokus dan memudahkan dalam melakukan penjualan produk. Di sini menetapkan pasar sasaran meliputi evaluasi segmen pasar dan memilih segmen. Yang kedua ada segmenting, targeting, dan positioning atau STP. STP adalah salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai dengan segmentasi target audiens tertentu. Yang pertama ada segmen pasar, yang kedua target pasar, dan yang ketiga posisi pasar. Peluang pasar dan persaingan pasar. Agen BRI Link hadir sebagai jawaban atas segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal transaksi. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya persaingan dari pelaku usaha lain yang menjalankan usaha yang serupa. Maka dari itu, diperlukan penetapan harga yang terjangkau serta pelayanan. Yang keempat ada strategi pemasaran atau 4P. Yang pertama ada place atau lokasi, yang kedua ada produk, yang ketiga ada promotion atau promosi, yang kelima mengukur dan meramal permintaan dan penawaran. Ramalan terhadap permintaan jasa keuangan berupa setor uang tunai atau tarik tunai. Yang keenam ada siklus hidup produk jasa. Jasa yang ditawarkan memiliki siklus hidup yang lama yang bergantung pada saldo yang tersedia di perusahaan. Yang kelima ada aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama adalah dukungan lingkungan sosial. Lingkungan sekitar sangat mendukung adanya agen BRI Link ini karena bermanfaat dalam kegiatan transaksi keuangan, contohnya seperti membayar listrik di agen BRI Link cabang Gang Ojo Rengas Dengklok ini. Yang kedua ada dampak positif dan negatif dari segi sosial dan ekonomi. Dampak positifnya yaitu yang pertama, terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat
Yang kedua, tersedianya jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang ketiga, membantu meningkatkan perekonomian. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, perubahan gaya hidup. Yang kedua, banyak masyarakat yang membandingkan kualitas jasa yang ditawarkan baik secara pelayanan. Yang keempat yaitu aspek teknis dan teknologi. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi. Berdasarkan metode penilaian hasil nilai, maka lokasi tertinggi yang dipilih yaitu Gang Ojo Rengas Dengklok dengan nilai 95. Pemilihan lokasi menggunakan metode perbandingan biaya. Berdasarkan metode perbandingan biaya, maka lokasi yang dipilih yaitu Gang Ojo Rengas Dengklok dengan biaya 345.000 per bulan. Yang kedua, layout tempat usaha. Berikut ini merupakan gambaran layout tempat usaha agen BRI Link Tuti, yaitu ada meja kasir, dan toilet. Yang ketiga, teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan agen BRI Link ini sudah cukup modern dan sudah terkomputerisasi. Yang keempat, ada peralatan, mesin, dan bahan baku. Peralatan yang terdiri dari kursi dan meja, mesin terdiri dari komputer, EDC, dan handphone, dan bahan baku yang terdiri dari uang yang ditabung langsung melalui kantor BRI. Yang kelima, ada sumber daya manusia. Usaha jasa ini mempekerjakan 1 orang pegawai untuk menangani semua jenis transaksi. Yang keenam, ada pemilihan dan perencanaan jasa yang akan diperdagangkan. Yang pertama yaitu setor tunai atau nabung, 2 tarik tunai, 3 transfer sesama BRI atau antar bank, dan lain-lain. Yang kelima yaitu aspek finansial. Yang kesatu ada kebutuhan dana. Rincian kebutuhan modal per tahun yaitu ada modal BRI yang diperlukan untuk bisa mendaftar dalam program keagenan ini. Modal awal untuk mendapatkan mesin EDC Mini ATM BRI yang akan digunakan bertransaksi adalah sebesar 3 juta rupiah. Selain itu, kita perlu menyiapkan saldo yang cukup untuk bertransaksi sehingga bisa memenuhi permintaan pelanggan sebesar 25 juta rupiah. Di sini ada tabel kebutuhan dana yang terdiri dari aktiva tetap, unit, harga, dan jumlah. Dengan total 9.100.000 rupiah. Kewajiban lancar setahun dengan total 60.700.000 rupiah. Total pembiayaan awal sebesar 69.800.000 rupiah. Yang kedua ada biaya investasi. Berikut merupakan rincian biaya investasi dalam 1 tahun. Aktiva tetap sebesar 9.100.000 rupiah, kewajiban lancar setahun sebesar 60.700.000 rupiah, kebutuhan dana sebesar 69.800.000 rupiah, dan dana sendiri sebesar 80 juta rupiah. Yang ketiga ada pendapatan. Berikut merupakan pendapatan agen BRI Link cabang Gang Ojo Rengas Dengklok dalam 1 tahun. Pelayanan jasa atau pendapatan kantor sebesar 360 juta rupiah, total pendapatan tahun 2021 sebesar 360 juta rupiah. Yang keempat ada pengeluaran. Berikut merupakan pengeluaran dari agen BRI Link cabang Gang Ojo Rengas Dengklok dalam 1 tahun. Tenaga kerja 1 orang sebesar 25.500.000 rupiah, sewa bangunan sebesar 9 juta rupiah, listrik sebesar 1.200.000 rupiah, internet sebesar 3.600.000 rupiah, saldo sebesar 240 juta rupiah. Total pengeluaran tahun 2021 sebesar 279.300.000 rupiah. Yang kelima ada analisis kelayakan. Laporan laba rugi BRI Link cabang Gang Ojo Rengas Dengklok Karawang per tanggal 30 Desember 2020, yaitu menghasilkan laba setelah pajak sebesar 68.595.000 rupiah. Table cash flow. Di tahun 2020, laba yang diperoleh sebesar 80.700.000 rupiah. Untuk tahun-tahun berikutnya diperkirakan laba yang diperoleh melihat perkembangan usaha dan kondisi pasar. Tabel rincian arus kas sebagai berikut. Dari tahun 2001 sampai
2021 sampai 2026 yang menghasilkan IT penyusutan kas bersih atau project dengan DF 10% dan VV kas bersih sebagai berikut. Payback period atau PP. PP sama dengan investasi dikurang project per tahun, sama dengan Rp69.800.000 dikurang Rp68.595.000 pada tahun 2021, menghasilkan Rp1.205.000. Karena tidak bisa dikurangi project tahun kedua, maka sisa project tahun ke-1 yaitu PP sama dengan Rp1.205.000 dikali 1 tahun dibagi Rp69.800.000, maka menghasilkan nilai 0,02 atau setengah bulan. Maka payback period adalah 1 tahun setengah bulan. Investasi akan ditutup setelah kurang lebih 1 tahun setelah bulan kurang dari 6 tahun. Average rate of return atau ARR. ARR sama dengan total IT per tahun dikali 100% dibagi investasi, maka menghasilkan hasil 1,01%. Net present value atau NPV. NPV sama dengan total value of project dikurang investasi, maka menghasilkan 68.150.717,6 rupiah. Internal rate of return atau IRR dengan tabel sebagai berikut. Berikut tabel yang menghasilkan selisih PV of project dengan investasi dengan selisih tingkat bunga 18% dan 19%. Maka menghasilkan 6.238.357 dibagi 6.238.000 rupiah, 357 rupiah dikali 1% sama dengan 0,01%. Dengan IRR sama dengan 18% ditambah 0,01%, maka menghasilkan 0,18%. Probability index atau PI. PI sama dengan total PV of project dibagi investasi, maka menghasilkan nilai sebesar 1,10 per 1,10. Maka kesimpulan aspek finansial sebagai berikut. Yang pertama ada payback period atau PP sama dengan 1 tahun setengah bulan. Jangka waktu atau period pengambilan investasi usaha agen BRI cabang Gang Ojo Rengas Dengklok yaitu 1 tahun setengah bulan. Yang kedua ada average rate of return atau ARR sama dengan 1,01%. Rata-rata pengambilan bunga sebesar 1,01%. Yang ketiga ada net present value atau NPV sama dengan 68.150.717,6 rupiah. Selisih antara nilai PP kas bersih dan PP investasi sebesar 68.150.717,6 rupiah. Ada internal rate of return atau IRR sama dengan 0,18%. Tingkat pengambilan hasil internal adalah 0,18%. Dan yang kelima ada probability index atau PP sebesar 1,10. Rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi adalah 1,10. Berikut ini adalah tabel kesimpulan dari analisis kelayakan bisnis agen BRI Link cabang Gang Ojo Rengas Dengklok dari aspek finansial. Maka menghasilkan kesimpulan yaitu jika dilihat dari aspek legal, usaha ini sudah mengantongi izin yang lengkap
dan perizinan setempat atau surat keterangan usaha atau SKU dari kelurahan. Segmentasi dan strategi pasarnya juga strategis dan mampu menarik calon konsumen. Dilihat dari aspek ekonomi dan sosial, masyarakat sekitar mendukung berdirinya usaha ini karena dapat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi keuangan, dan jika dilihat dari aspek teknis, pemilihan lokasi sangat strategis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.